Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan kita di tempat yang terbaik, tempat di mana kita menunaikan salat Idul Adha sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat besar yang bernama Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya kalau di dunia nikmat Allah yang sangat banyak sekali yang tidak bisa dihitung dengan matematik. Jangankan harta kekayaan kita yang berlimpah ruah, dari ujung rambut sampai ujung kaki pun nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Apalagi kemudian diikuti dengan ibadah kurban yang merupakan satu paket dengan sholat Idul Adha. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar di akhirat nanti adalah sebuah sungai, sebuah telaga yang ada di dalam surga, yang hanya bisa menikmatinya pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak Rasul yang lain. Yang kedua adalah umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, tidak umat yang lain. Jadi hanya Rasulullah SAW dan umatnya yang akan menikmati indahnya telaga Al-Kautsar, indahnya, sejuknya, ademnya sungai Al-Kautsar. Siapa umat itu? Yang selalu menghidupkan sunnah Rasul, di antaranya di hari raya Idul Adha ini. Sunnah Rasul yang ada di hari raya Idul Adha ini, yang Allah janjikan Al-Kautsar itu pertama adalah berzikir kepada Allah SWT, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan kemudian memuji Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Jangankan kita, bumi yang kita tempatin ini, jika dibandingkan dengan matahari, kacang hijau terlalu gede. Demikian pula matahari, kalau dibandingkan dengan alam semesta ini, tidak ada artinya, kecil banget. Dan ternyata alam semesta ini jika dibandingkan dengan arasy Allah, maka juga tidak ada artinya. Tapi kemudian Allah berada di atas arasy, lebih besar dari semua makhluknya. Menuntut kita tidak boleh sombong, tidak boleh menolak kebenaran yang datang dari Allah, tidak boleh meremehkan sesama manusia, dan kemudian mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas diibadati dengan baik dan benar kecuali Allah SWT. Selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan KW, Tuhan-Tuhanan yang tidak pantas untuk diibadati, tidak pantas untuk dipuji, dan tidak pantas untuk ditaati. Yang ketiga adalah memuji Allah dengan mengucapkan walillahil hamd. Jadi semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh ujub dan tidak boleh riya, karena yang pantas dipuji, yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Waktu itu sudah tidak ada lagi pejabat, waktu itu sudah tidak ada lagi presiden, waktu itu sudah tidak ada lagi raja. Penguasa satu-satunya cuma Allah SWT. Oleh karena itu pantas kita mengucapkan walillahil hamd, alhamdulillah ala kulli hal.
Jadi untuk segala sesuatu kita pantas dan layak memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berzikir di hari yang terbaik ini, hari di mana semua amal ibadah kita lebih dicintai oleh Allah melebihi jihad fisabilillah, kecuali yang berjihad itu mati syahid. Jadi saum kita kemarin di bulan Arafah, saum Senin Kamis kita, saum Daud kita 1, 3, 5, 7, 9 itu lebih dicintai melebihi cinta Allah kepada jihad fisabilillah. Demikian pula dengan salat kita, demikian nanti juga dengan kurban kita. Dan ternyata sekali lagi, kalau kita mau berkurban, hendaklah kita salat Idul Adha. Kalau kita salat Idul Adha, sebaiknya kita menyembelih kurban, karena itu satu paket. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu salat karena Allah, salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi takbir di 10 Zulhijjah ini, kemudian salat Idul Adha, kemudian kurban, itu adalah paket untuk mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka siapa saja yang mengagungkan syiar Allah, berzikir, salat Idul Adha, berkurban, menaikkan haji dan umroh, sampai kemudian berbagi makan makanan dan berbagi makanan, itu semuanya adalah syiar Allah, ritual seremonial, acara dan upacara yang wajib diperlihatkan di depan umum, agar semua manusia, bukan hanya orang Islam saja, menyaksikan bagaimana manfaat hewan kurban itu, bagaimana manfaat salat Idul Adha, bagaimana manfaat berzikir kepada Allah dan menyaksikan kebaikannya. Serta kemudian pada akhirnya Allah mencatat bahwa takwa kita tidak hanya sebatas lisan, tidak hanya sebatas gerak badan, tapi takwa kita dicatat sampai termasuk ketakwaan hati kita. Fa innaha min taqwal qulub. Itulah takwa yang sebenarnya, takwa di lisan, takwa di hati, takwa di badan. Dan itu ada pada orang yang mengagungkan syiar Allah. Dan ternyata yang harus dijadikan pelajaran pada saat manusia menyembelih hewan kurban itu adalah ketaatan, kepatuhan, kepasrahan kurban ketika disembelih oleh kita. Kenapa? Karena ditundukkan oleh Allah SWT. Kalau kurban itu tidak ditundukkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyembelihnya. Dan ternyata di antara hewan kurban yang benar-benar diperlihatkan ketundukannya, kepasrahannya, ketaatannya kepada Allah untuk kemudian mudah disembelih oleh manusia, itu bernama al-budna, unta. Wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Unta itu telah kami jadikan sebagai bagian daripada syiar Allah. Kalau kita cuma mengorbankan harta untuk beli seekor kambing atau satu sapi kolektif, atau mungkin seekor sapi, atau mungkin 2-3 ekor sapi, atau sapi yang terbesar, sapi yang terbaik. Tapi sejatinya kalau kita merujuk kepada kurban Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkurban dengan anaknya, karena dia sudah biasa ngasih makan, dia sudah biasa zakat, infak dan sedekah, dia sudah biasa berkurban ratusan ribuan ekor, bukan 1-2. Sampai dia berkata, seandainya Allah meminta kurban dengan anak saya, akan aku lakukan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim ketika diperintah lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya, dia bukan seorang diktator, dia bukan seorang yang ego. Dia sampaikan kepada anaknya, fanzur madatara, bagaimana menurut pendapat kamu? Tadi malam bapak mimpi nyembelih engkau. Ini anak bukan sembarang anak, anak yang saleh, anak yang santun, anak yang sopan, anak yang cinta kepada Allah melebihi segalanya, bahkan melebihi jiwa dan raganya. Apa kata Ismail kepada papanya? Ya abati fa'al madza tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah, walaupun harus menyembelih aku, kelak engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Ini sabar tingkat tinggi. Ya.
Di mana ada anak yang mau disembelih oleh bapaknya? Di mana ada bapaknya yang mau menyembelih anaknya? Makanya perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam surat As-Saffat disebut balaun azim. Ujian yang sangat besar, ujian yang sangat agung, ujian yang sangat berat, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Makanya ketika mau menyembelihnya, apa kata Allah? Cut. Sudah, jangan diteruskan. Ini ujian yang sangat berat. Jangankan manusia biasa, orang setingkat Nabi pun tidak akan mampu melaksanakannya. Walaupun Nabi Ibrahim sudah merebahkan anaknya dan mau menyembelihnya, tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan. Maka kata Allah, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus itu Ismail dengan sembelihan yang sangat besar. Jadi kurban itu sejatinya adalah tebusan untuk anak kita yang qadarullah Allah tidak mensyariatkannya untuk menyembelihnya. Bayangkan kalau tiap tahun kita menyembelih anak kita, habislah manusia. Ya, cuman menyembelih kurban. Jadi kalau unta, sapi, kambing itu menyerahkan nyawanya, tapi kita cuman menyerahkan hartanya. Jadi kalau kemudian sapi, kambing, unta diizinkan untuk tukar dengan manusia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan hartanya. Ya. Dan ternyata semakin cinta kita kepada anak kita, semakin sayang kita kepada anak kita, maka kurbannya harus semakin besar, semakin baik dan semakin mahal. Itulah yang disebut bidzibhin adzim, sembelihan yang sangat besar. Kalau kambing mungkin kambing Ottawa, kalau domba mungkin domba Garut, kalau sapi mungkin sapi limosin yang harganya ada yang sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran harganya itu. Jadi wajar kalau dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan hanya mencintai Allah melebihi hartanya, bukan hanya mencintai Allah melebihi istrinya, bukan hanya mencintai Allah melebihi anaknya, tapi mencintai Allah melebihi segala-galanya. Dan itu nurun kepada anaknya yang bernama Ismail. Maka Ismail oleh Allah dikasih nama Gulamun Halim, anak yang santun, anak yang sopan, anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak yang sangat sabar dalam membantu dakwah bapaknya, kemudian ibadah bapaknya, dan kemudian jihad fi sabilillah bapaknya. Itulah anak yang soleh, anak yang menyejukkan hati, kemudian menyenangkan mata, sejuk di mata, senang di hati. Itulah anak yang soleh. Dan kita doa terus setiap hari, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta istri yang soleh, suami yang soleh, keluarga yang soleh, anak yang soleh, yang menyenangkan hati, menyejukkan mata. Tapi minta pemimpin yang membela rakyatnya, pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, pemimpin yang kasih dan sayang terhadap umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kemudian setelah kita melaksanakan kurban, ditutup dengan makan-makan dan berbagi makanan. Ini bagian daripada syiar Allah. Ini bagian daripada ibadah. Ya, makanya Ibnu Hajar menempatkan dalam kitab Bulughul Maram itu dalam kitab Al-At'imah, ya kitab makanan. Di dalamnya ada menyembelih kurban. Karena puncak daripada hari raya ini adalah memberi makanan dan makan-makan. Jadi nanti kalau sudah dapat daging, bikin soto. Sebelum kita makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Makan tuh soto. Ya. Besoknya nyate, besoknya lagi gulai. Sebelum makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi dengan kebesaran Allah, dengan keesaan Allah, dan dengan puji Allah, kita bisa menikmati makanan yang lezat, makanan yang gurih, makanan yang enak. Dan ketika berbagi makanan, maka jangan salah kita memberikannya. Yang harus kita berikan, yang harus kita serahkan apabila ada yang nitip kurban, pertama kepada yang berkurban. Tolong dikasihkan kepada yang kurban itu sepertiganya. Jangan lebih daripada sepertiga.
Dan itu diperintahkan 2 kali, fakulu minha. Untuk yang berkurban silakan kalian makan dari daging kurban itu. Jadi jangan sampai kurbannya sapi makannya daging kambing, jangan, nggak dapat pahala. Jadi kurban sapi makan sapi, kurban kambing makan kambing. Tapi kalau mau nyicipin sapi dan kambing silakan minta sama panitia. Ya. Yang kedua adalah al-bais, orang yang miskin, yang kelihatan kemiskinannya. Yang kalau dia kasih kupon, kemudian dia senang dan mengambil jatah kurbannya. Itu orang miskin, kelihatan kemiskinannya. Yang kedua al-fakir, orang miskin tapi tidak memperlihatkan kemiskinannya. Dan dia malu kalau minta daging kurban. Dikasih kupon pun gak bakal ngambil. Ini tugas panitia untuk datang ke rumahnya mengantarkannya. Ya, al-fakir. Yang ketiga al-qani. Dia menerima apa adanya, dikasih 1 bungkus terima, 2 bungkus terima, 3 bungkus terima, dikasih kepalanya terima, dikasih kulitnya terima, dikasih jeroannya terima. Menerima apa adanya, dan kalau tidak dikasih pun gak bakal marah. Itu namanya qani. Dan kalau dipersilahkan ngambil sendiri, dia akan ngambil sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh kepala, dia ngambil kepalanya. Kalau butuh daging, dia ngambil dagingnya. Kalau butuh kulit, dia ngambil kulitnya. Butuh buntut, ngambil buntutnya. Tidak diambil semuanya. Kalau diambil semuanya namanya taumi. Di sini ada yang namanya taumi. Ya, kalau qani, qaf, alif, nun, ain, menerima apa adanya. Ya. Kemudian ada taumi, ta, alif, mim, ain. Nah, itu serakah. Ya. Serakah, tamak, rakus, nggak boleh itu. Walaupun dipersilakan untuk ngambil sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, al-mu'tar, orang yang minta. Kita tidak kasih kupon, ya, dia juga kurban, tapi tetap minta jatah. Nah, kasih itu. Ya. Jadi ada 5, yang berkurban, yang miskin, yang fakir, yang qani, dan yang mu'tar. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.